Halo semuanya, nama saya adalah Sam Nixon Lee dan hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sekarang kini populer dibicarakan, yaitu tentang pelemahan rupiah pada Indonesia dan zaman sekarang. Dan saya akan juga membahas dampak-dampak dari hal tersebut. Nah, jadi kita mulai dari apa arti dari pelemahan rupiah. Nah, arti dari pelemahan rupiah adalah ketika nilai tukar mata uang Indonesia itu menurun terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi seperti yang dulunya hanya butuh 10.000 untuk mendapatkan $1, sekarang membutuhkan 17.000 rupiah untuk mendapatkan $1. Nah, jadinya rupiah juga kehilangan daya beli terhadap mata uang asing. Kita masuk pada dampak terhadap ekspor. Nah, dampak terhadap ekspor adalah eksportir di luar negeri itu juga cenderung menguntungkan karena barang ekspor jadi lebih murah untuk dilihat dari luar negeri. Jadi seperti orang yang melakukan ekspor yaitu Indonesia, kayak misal dikasih dolar, pasti kan mereka juga mendapatkan jumlah yang besar karena $1 aja 17.000. Mereka misal Indonesianya menjual keluar dengan bentuk dolar, mereka meraih keuntungan yang banyak. Juga begitu juga pihak yang importir dari luar negeri, karena mereka dulu yang membeli dengan $1 10.000 untuk membeli barang yang harganya 170.000, mereka butuh $17. Sedangkan karena Indonesia mau mengalami pelemahan rupiah, nilai tukarnya ya negara luar, para importer hanya butuh $10 untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan dari yang Indonesia ekspor. Dan juga sekarang masuk ke dampak ke importir. Kalau ke importir, para importir cenderung dirugikan karena barang impor tuh jadi lebih mahal, juga biaya produksi naik. Karena ibarat seperti ini, kayak kita tuh bergantung pada hal yang dijual dari luar negeri. Kita pengen membeli sesuatu, kayak membeli beras, impor sumber-sumber daya alam, pasti karena impornya dalam bentuk dolar, Indonesia harus mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli produk-produk yang mereka mau. Dan juga perusahaan yang akan bergantung pada impor akan dirugikan. Dan kita juga kena dampaknya sebagai konsumen, ingin membeli barang, contoh seperti Louis Vuitton, Gucci, dan lain-lain yang barang dari luar negeri. Pasti untuk impor ke sininya saja sudah mahal, dan pasti di luar negeri, pasti dalam negeri jualnya akan lebih mahal lagi untuk meraih keuntungan. Jadi wajar kalau banyak orang yang membeli barang-barang seperti itu di luar negeri. Nah, pengaruh terhadap harga barangnya itu gimana yang telah diambil dari impor maupun ekspor. Jadi harga barang impor pasti akan naik, dan juga harga barang lokal ikut naik terhadap barang-barang yang bahan bakunya bergantung pada impor, karena bahan baku barang impornya juga mahal. Dan yang paling parah bisa terjadi inflasi, kenaikan harga secara umum. Seperti sekarang ada inflasi BBM, bensin, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pihak yang untung dan pihak yang rugi. Pihak yang untung ya balik tadi, yaitu para eksportir, yaitu industri yang berbasis bahan lokal, dan juga pariwisata juga diuntungkan karena hal ini. Kenapa diuntungkan? Karena eksportir tadi yang seperti saya bilang, kayak mereka mendapat keuntungan dari dolar yang banyak. Dan juga para pariwisata liburan ke sini rasanya kayak murah-murah, karena biasa di luar negaranya barang-barang tuh terasa mahal, dan mereka hanya perlu mengeluarkan dolar sedikit untuk mendapatkan rupiah yang banyak. Nah, pihak yang rugi ya ada importir, perusahaan dengan utang dolar, konsumen, dan industri yang bergantung pada bahan impor. Karena perusahaan dengan utang dolar, awalnya misalnya utangnya dolar tuh hanya $1.000 tuh kayak hanya dikalikan ke 10.000, sekarang $1.000 harus dikalikan dengan 17.000, yaitu hampir lebih dari 50% kenaikannya. Juga para konsumen juga rugi seperti yang tadi saya bilang, kayak harga barangnya mahal, jadi nggak enak buat kitanya. Terus industri yang bergantung pada bahan impor juga harus mengeluarkan uang terus-terusan untuk mendapat hal yang mereka inginkan dari suatu produk yang dijual dari luar negeri. Nah, jadi setelah seperti yang saya jelaskan, secara garis besar saya mengambil kesimpulan bahwa
pelemahan rupiah yang awalnya dari misalnya 10.000, 12.000, 14.000 menjadi 17.000 US dollar tuh membuat eksportir lebih kompetitif. Tapi di saat ada sesuatu yang positif dan ada satu juga pasti ada hal yang negatif. Dia ada yang positif pasti tidak terliput dari yang negatif. Jadi importir dalam Indonesia juga menjadi mahal untuk mengimpor barang dari luar. Pengen pesan sesuatu karena bentuk dolar mengeluarkan uangnya lebih, dan cenderung eksportir diuntungkan, sedangkan importir dan konsumen dirugikan karena harga barang itu naik dan daya beli itu menurun, seperti nilai mata uangnya yang melemah, kehilangan daya beli terhadap mata uang asing. Jadi mari kita harus bijak, harus menjadi generasi yang baik ke depannya. Sekian dari saya, Sam Nixon, terima kasih.